Halo pemirsa, ini sekarang aku lagi mau perawatan nih, berhubung sekarang mau tahun baru nih. Aku mau sulam alis di Sulam Alis Ali gitu. Jadi sekarang aku mau perawatan karena berhubung mau tahun baru, aku mau mempercantik diri biar alis aku lebih kelihatan kayak ala-ala Korea gitu pemirsa. Oke. Rasanya sakitnya tuh di sini. Bak pepatah mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Barangkali seperti inilah gaya Cita Citata menghadapi berita tentang pernikahan kilatnya dengan Galih Purnama pada 28 Oktober 2012 silam. Setelah membenarkan atas pengakuan Galih alias Ijong jika dirinya pernah menjadi istri Galih, mengapa Cita justru memilih memanjakan dirinya dengan menjalani perawatan wajah? Benarkah jika keberadaan Cita di sebuah klinik kecantikan ini dianggap efektif untuk meringankan stres yang tengah menyerang dirinya? Itu kamera aja bocor ya? Bau gak? Enggak kan? Bau. Agak deg-degan juga sih ya, tapi karena tadi kita udah ngobrol juga nggak sakit katanya, ya udah kita cobain aja, namanya juga buat mempercantik diri. Terus juga memang aku kan mintanya juga di shading, jadi agak lebih kelihatan muda juga gitu. Cita Citata boleh saja lari sesaat dari semua persoalan yang menghimpitnya, namun bila melihat somasi yang dilayangkan Ijong bersama kuasa hukumnya pada Cita yang menuntut permohonan maaf Cita lantaran dianggap telah menyembunyikan pernikahan dan memberi keterangan palsu, apakah Cita masih bisa tetap tenang? Benarkah jika Ijong benar-benar akan menggugat cerai Cita lantaran ia sudah merasa gerah dengan segala perilaku dan pernyataan Cita Citata? Dan apa yang membuat pelantun lagu Sakitnya Tuh di Sini itu tetap dengan pendiriannya jika dirinya dengan Ijong sudah tak lagi sah menjadi suami istri? Kalau misalkan secara agama memang iya, secara agama memang udah enggak, tapi secara hukum memang iya. 2 tahun ini kemana itu aja. Ya, emang saya masih suami yang sah. Belum pernah ada kata belum ada kata kalah atau apa. Pengadilan untuk mengajukan akhir Januari pas saya di Padang, pas saya pergi di sana Januari 2012 akhir saya sempat yang telepon ke dia untuk baikkan lagi, maksudnya untuk memperbaiki hubungan kita sama saya mau, cuma dari situ kan lost contact, nggak ada komunikasi, dia ganti nomor juga dari situ. Kita mensomasi secara terbuka kepada saudari Cita Citata untuk terhadap statementnya di media yang sampai hari ini masih terus bergulir. Nah, kami juga mau sudah dibacakan tadi somasinya. Intinya kita menunggu respon dari pihak saudari Cita Citata secara langsung, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Karena pernyataannya tadi tidak sampai ada permohonan maaf. Kalau memang dia tidak melakukan segera permohonan maaf kepada pihak klien kami akan bertindak terutama secara pidana, melakukan pelaporan di kepolisian di Jawa Barat. Iya, nggak apa-apa. Aku belum bisa komentar apa-apa. Aku belum tahu, aku belum nonton, aku belum baca gitu. Tanggapan Terbongkarnya soal pernikahan Cita dengan Galih Purnama seakan membuka lembaran kelam yang dulu pernah Cita jalani usai ditinggalkan oleh Galih di usia pernikahan mereka yang baru berjalan 3 minggu itu. Kabarnya membuat Cita ikut angkat kaki dari Bandung menuju Jakarta guna mengadu nasibnya sebagai biduan. Berbekal kemampuannya sebagai penyanyi, Cita pun harus keluar masuk kafe untuk menjual suaranya. Bahkan sebelum namanya melejit, Cita pun pernah menjalani profesi sebagai lady singer
di sebuah tempat karaoke. Bahkan dari penelusuran tim Celeb on Cam ke sebuah tempat karaoke, diketahui jika Cita yang menggunakan nama Cinta tak lagi menjadi lady singer sejak bulan Agustus kemarin. Lantas benarkah jika Galih Purnama juga bukanlah seorang gitaris, melainkan seorang tukang gorden, seperti yang pernah diungkapkan oleh kakak kandung Cita Citata? Di sini Mbak, kalau mau ketemu sama owner karaoke-nya gimana? Soalnya Pak, emang bener di sini dulu ada yang customer namanya Cinta. Oh, Cinta. Bener ya? Gitu ya. Berapa lama di sini Pak? Setahun ya. Sebagai apa tuh? Singer. Maksudnya sebagai pelayan di Cita berarti pernah kerja di sini ya. Berhentinya tahun berapa dia Pak? Habis lebaran. Berarti sebelum dia terkenal berarti ya Pak? Iya. Semua orang punya proses dalam hidup. Semua orang punya proses dalam hidup. Mungkin dulu aku pernah kerja karaoke, akhirnya aku nyanyi jazz, akhirnya aku nyanyi di kafe-kafe, dan akhirnya aku nyanyi depan kalian. Jadi semua orang punya proses dalam hidup, gitu. Semua orang punya proses dalam hidup. Silakan masyarakat menilai sendiri. Aku melamar untuk nyanyi, gitu. Dan sampai sekarang nyanyi juga. Menjual apa Mas? Gorden. Tanyakan saja kepada Galih. Walaupun terasa begitu pahit dan menyakitkan, masa lalu memang bukan untuk ditutup-tutupi, tetapi patut dijadikan sebuah pembelajaran dan introspeksi diri. Tetapi seperti apa pakar ekspresi wajah dan gestur tubuh Kirdi Putra melihat ekspresi wajah Cita Citata dan Ijong saat memberikan pernyataan soal pernikahan yang pernah mereka jalani? Benarkah jika ada ekspresi rasa takut yang Ijong tunjukkan saat ia mengungkapkan sosok jati dirinya? Dan benarkah pula jika ada ekspresi kesedihan dan juga tekanan yang Cita rasakan saat menuturkan kehidupan masa lalunya? Ijong tidak memberikan jawaban di situ. Ijong hanya berputar-putar. Kalau kita lihat bahas nonverbalnya adalah dia bertanya kembali. Kemudian dia menjawabnya sebagai suami, ya saya mencari nafkah dan sebagainya. Tidak menjawab kenapa dia tidak ngabarin, kemana dia pergi. Itu ada distance language. Distance language adalah sebuah jawaban yang memberikan jarak terhadap fakta. Cita lebih cenderung untuk selalu memberikan jawaban berbasiskan apa yang dia ingat. Jadi itu adalah lebih cenderung lebih dekat pada fakta. Saya nggak bisa bilang bahwa itu benar-benar semua, tetapi faktor bahwa ada yang ditutup itu jauh lebih sedikit dibandingkan Ijong. Jadi cita-cita begitu ditanya jawab, begitu tanya jawab. Jedaknya itu hampir tidak ada. Dan kemudian jawaban-jawabannya tidak menggunakan distant language, tidak menjawab jawaban yang berjarak. Wah, tarikan ininya. Kalau ini bisa ini buatan lah ya gitu ya, alis buatan. Tetapi garis di sini itu menunjukkan bahwa dia benar-benar ini naik ke atas di tengah sini dan pinggirnya ke bawah. Ya, ini menunjukkan dan matanya ini menatap kosong. Ini tandanya adalah dia benar-benar sedih. Ini ekspresi kesedihan dia bahwa memang pernah ada sebuah masa dalam hidup dia yang dia tidak nyaman dengan itu. Tetapi sekarang dia merasa bahwa dirinya dia sudah berbeda dengan di masa itu. Apa yang membuat Romaria Magdalena Simbolon justru mantap menjadi seorang penyanyi dengan segala kelucuan dan kecentilan yang ia miliki? Benarkah bisa memiliki penghasilan banyak dan popularitas yang membuat Romaria mantap menekuni dunia showbiz di usianya yang masih sangat belia? Kisahnya sesaat lagi, hanya di Celeb on Cam. Kecil, imut, dan menggemaskan, inilah sosok yang melekat pada diri penyanyi cilik Romaria Magdalena Simbolon. Di balik suara emasnya yang mulai menghias telinga penikmat musik tanah air, ternyata Romaria memiliki sifat tidak jauh berbeda dengan anak-anak seusianya. Rasa ingin tahu begitu klop dengan sifat jahilnya. Bahkan jika